Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar bagi guru-guru PAUD. Kali ini kita mencoba untuk belajar menggunakan lipatan. Ketika kita belajar tentang tema, maka cobalah buat segitiga lalu dilipat lagi. Maka ada lipatan yang ujung lebih besar, di tengah, dan paling kecil. Kita tulis tema, subtema, dan sub-subtema. Untuk apa? Untuk mempermudah pola pikir kita sebagai guru dalam mengajar. Ketika kita sudah mendapatkan tiga hal tersebut, lalu kita tulis misalkan binatang. Subtemanya adalah binatang darat, kita fokus di binatang ternak. Ketika kita ingin memilih binatang ternak, maka kita tentukan ada ayam, ada sapi. Misalkan kita menentukan adanya sapi. Kenapa kita memilih sapi? Hal ini perlu ditanda tanya besar. Kita harus memiliki dasar-dasar memilih kenapa sapi. Ada 5 prinsip dasar yang harus kita pahami ya. Itu yang pertama adalah kedekatan. Sapi sangat dekat di sekolahan. Lalu yang kedua adalah kesederhanaan. Sangat sederhana. Tiap hari anak-anak bisa melihat sapi dan mereka suka dengan sapi. Lalu kemenarikan, kita bisa memandikan sapi dan yang lain-lain. Ada daya dukung, ada peralatan yang kita gunakan, ada keinsidentalan. Kita bisa menyelesaikan apabila ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Agar pembelajaran tentang sapi di sekolah lebih menarik, maka bawalah asli sapinya bersama dengan peternaknya. Setelah itu bawalah gambarnya. Setelah itu buat tulisan besar tentang sapi. Setelah itu kita memutar video dan membacakan buku tentang sapi. Sebagai guru hebat tentunya kita harus memahami 3 gaya belajar anak. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah audio, dan yang ketiga adalah anak kinestetik. Pada anak visual senang melihat gambar, lihat aslinya. Pada anak audio senang mendengar suara asli sapi, senang cerita dari guru. Dan anak kinestetik senang memegang, anak memandikan, dan yang lain-lainnya. Fokus anak visual adalah di matanya, fokus anak audio adalah di telinganya, fokus anak kinestetik adalah di gerakan tangan dan kakinya. Di dalam pembelajaran perlu kita pahami juga manajemen waktu. Dalam waktu 1 jam misalkan 45 menit pembelajaran, 15 menit untuk belajar, 15 menit untuk bermain, 15 menit untuk berkreasi. Kenapa? Karena belajar menghasilkan ilmu pengetahuan, bermain menghasilkan karakter, dan berkreasi menghasilkan kreativitas anak.